cuman tekniknya aja, cuma ngeretekin aja, itu gampang banget. Teman-teman buka YouTube, buka TikTok, cari Dr. Alex Tubio, cari Dr. Giovanni Bonfetti, cari Masazuki Xiaonji, Sensei Ozaki, dan lain sebagainya. Ditiru itu kretek-kretek gampang. Tapi pertanyaannya, apakah terapi kretek-kretek itu ya cuman ngeretekin aja? Ternyata jawabannya enggak. Terapi kretek-kretek itu jauh lebih dalam dari cuman belajar tekniknya aja. Contohnya gini, teman-teman harus tahu yang namanya refleks dari tubuh, refleks keseimbangan. Karena refleks keseimbangan itu ada 4. Pertama adalah writing reflex, kedua labirin reflex, ketiga namanya trunk reflex, keempat namanya neck reflex. Dan yang kita perdalam adalah yang namanya writing reflex. Kenapa writing reflex? Karena ini berhubungan sama teori yang namanya teori kompensasi. Nah, apa itu teori kompensasi? Nah, bingung lagi kan? Nah, teori kompensasi adalah teori gimana tubuh ini menyesuaikan pada keadaan yang baru. Nah, ini berhubungan lagi sama namanya proprioception. Apa itu proprioception? Kok kayaknya istilahnya jelimet? Memang gitu. Nah, proprioception ini adalah keadaan tubuh itu menganggap kondisi tubuh yang baru ini sebagai tubuh yang normal. Contohnya kalau orang tubuhnya lurus, ini berarti kan keadaan normal. Nah, ketika nanti kita terkena benturan, lama-lama nanti badan kita miring gini ya. Nah, ini kalau ini tidak dibetulkan secara cepat gitu ya, nanti tubuh itu akan mengira tubuh yang miring ini adalah tubuh yang normal. Jadi apa? Jadi ya bengkoknya seperti ini nih permanen, jadi bisa orang skoliosis. Nah, contohnya apa? Saya nangan tuh sudah banyak ya, orang kena benturan, jatuh, sakit pinggang, lama-lama badannya bengkok gitu ya, miring ke samping. Tapi udah lama nih, udah setahun, 2 tahun, 5 tahun nggak diterapi, sakitnya udah hilang, tapi badannya masih miring. Akhirnya apa? Akhirnya pas diterapi, kita perlu mentrain lagi otaknya si pasien itu supaya proprioceptionnya itu tidak menganggap bahwa tubuh yang bengkok itu tadi adalah tubuh yang normal. Kita harus mentrain kepalanya, otaknya mentrain bahwa ini loh tubuh yang normal tuh lurus gitu ya. Jadi ini adalah kenapa kita perlu belajar teori-teori yang membackup teknik-teknik kretek-kretek tadi. Saya ulangi lagi bahwa kalau terapi itu cuma kretek-kretek aja, semua orang juga bisa. Anak saya umur 13 tahun, saya suruh kretekin leher saya juga sekarang udah bisa gitu. Nah, tapi teori-teori seperti ini teman-teman harus pelajari. Kenapa? Kalau nggak dipelajari, nanti pasien-pasien tuh ketika diterapi kok rasanya enak gitu ya. Tapi nggak lama lagi dia akan balik lagi, Mas kok sakit lagi sih, kok balik lagi sakitnya gitu. Nah, itu karena teman-teman tidak tahu basic di balik terapi kretek-kretek. Nah, jadi yang harus teman-teman pelajari apa? Jadi teman-teman harus pelajari yang namanya jurnal-jurnal tentang terapi kretek-kretek. Nah, saran saya teman-teman cari nih jurnal-jurnal dari chiropractic, osteopati dan lain sebagainya. Memang susah mempelajari itu karena kebanyakan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa medis, tapi teman-teman saya rasa wajib untuk mempelajari ini kalau teman-teman benar-benar berniat mau mengobati orang, benar-benar berniat mau menolong orang. Karena menolong orang itu nggak cuma kretek-kretek, tapi teman-teman harus tahu basicnya yang melandasi kretek-kreteknya itu apa. Jangan kretek-kretek itu cuma asal suara aja, karena suara itu sebenarnya cuma bonus, tapi yang benar itu adalah menggeser sendi ke posisi semula walaupun tidak ada suaranya. Oke. Nanti teman-teman kalau udah belajar lebih dalam, teman-teman tuh baru sadar nih bahwa oh ternyata saya tuh cuma belajar kulitnya aja, dagingnya belum gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah belajar lebih dalam, teman-teman baru sadar lagi nih bahwa oh ternyata selama ini yang saya lakukan ini cuma mencontek gitu ya, cuma main-main doang, bukan mengobati. Kok saya udah berani ya minta bayaran dengan terapi hasil mencontek. Nah, tapi itu balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman sudah pede dengan kemampuan teman-teman, teman-teman ngerasa oh ya saya bisa bunyiin suaranya, bunyiin tulang-tulangnya. Toh si pasien nggak tahu gitu ya. Ya itu terserah ke teman-teman. Tapi kalau saya sarankan ke teman-teman, yuk belajar terapi kretek-kretek sampai ke dalam. Karena terapi kretek-kretek ini hasilnya luar biasa.
Tapi kalau nanti praktisinya belajar asal-asalan, takutnya akan mencoreng nama terapi kerak-kerak secara keseluruhan. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Terus belajar terapi bersama Kiro Indonesia.